Perkenalkan, saya Hastuti H. Ana Ampun. Saya adalah salah seorang mahasiswi Sekolah Tinggi Pastoral Santo Bonaventura Keuskupan Agung Medan. Sekarang saya berada di semester 5. Di sini saya akan memberikan katekesi singkat tentang perkawinan campur dan perkawinan beda agama menurut Kitab Hukum Kanoni. Perkawinan merupakan salah satu bagian dari siklus penting yang umum terjadi dalam kehidupan manusia. Melalui perkawinan, seseorang memperoleh status tertentu, baik itu dalam keluarga maupun masyarakat. Pada hakikatnya, perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita. Mereka dengan persetujuan dan kehendak bebas saling mengenal, memahami dan mencintai, serta membentuk hidup bersama secara tetap dan memiliki tujuan yang sama, yaitu saling membahagiakan sebagai suatu keluarga. Perkawinan Katolik sifatnya adalah monogam dan tidak terceraikan. Persetujuan untuk mengikat suatu janji pernikahan bukan saja bersifat kodrati, tetapi juga adikodrati, yaitu Allah ikut campur tangan di dalamnya. Inilah konsep ideal perkawinan dalam Gereja Katolik. Gereja Katolik memandang bahwa perkawinan antara seorang Katolik dan seorang yang bukan Katolik bukanlah perkawinan yang ideal, karena perkawinan dipandang sebagai suatu sakramen yang kudus dan suci. Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk sahnya suatu perkawinan Katolik, dan salah satunya adalah kedua mempelai terbebas dari halangan-halangan kanonik. Ada sekitar 12 halangan kanonik yang dibahas secara spesifik dalam Kitab Hukum Kanoni, yaitu 1. Belum mencapai umur kanonik. 2. Impotensi. 3. Ikatan perkawinan terdahulu. 4. Perkawinan beda agama. 5. Tahbisan suci. 6. Kaul kemurnian publik dan kekal. 7. Penculikan. 8. Pembunuhan teman perkawinan. 9. Konsanguinitas atau hubungan darah. 10. Hubungan samenda atau afinitas. 11. Kelayakan publik. Dan 12. Hubungan adopsi. Mengingat relevansi iman terhadap perkawinan sakramental dan pengaruh perkawinan sakramental bagi kehidupan iman, Gereja Katolik menginginkan agar anggotanya tidak melakukan perkawinan campur, dalam arti menikah dengan orang yang non-Katolik, entah dibaptis non-Katolik maupun tidak dibaptis. Setiap perkawinan, termasuk perkawinan campur, hanya dianggap sah bila dilakukan di hadapan uskup, pastor paroki, dan imam. Ini dapat dimaklumi karena agama Katolik memandang perkawinan sebagai sebuah sakramen. Sehingga kalau ada perkawinan antar agama dan salah satu pihak adalah bukan Katolik dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka perkawinan itu dianggap belum sah. Baiklah, di sini sekarang saya akan menjelaskan tentang perkawinan campur dan perkawinan beda agama. Perkawinan campur dan perkawinan beda agama yaitu perkawinan antara seorang Katolik dengan seseorang yang bukan Katolik, baik itu yang dibaptis dalam gereja lain maupun orang yang tidak dibaptis. Gereja memberi kemungkinan untuk perkawinan campur karena membela dua hak asasi, yaitu hak untuk menikah dan hak untuk memilih pegangan hidup atau agama, sesuai dengan hati nuraninya masing-masing. Perkawinan campur beda gereja yaitu seorang baptis Katolik menikah dengan seseorang baptis yang bukan Katolik. Nah, perkawinan ini untuk dilaksanakannya membutuhkan izin. Dan perkawinan campur beda agama yaitu seorang baptis Katolik menikah dengan seorang yang tidak dibaptis. Untuk sahnya perkawinan ini dibutuhkan dispensasi. Perkawinan campur dapat dilakukan apabila mendapatkan izin atau dispensasi dari gereja. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan
mendapatkan izin atau dispensasi perkawinan campur, yaitu bahwa 1. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman, serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dididik dalam gereja Katolik. 2. Pihak yang non-Katolik diberitahu pada waktunya mengenai janji-janji yang harus dibuat pihak Katolik, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. 3. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Janji inilah yang seringkali menjadi salah satu permasalahan, maka sangat dianjurkan untuk dibereskan dahulu sehingga bisa diantisipasi. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang larangan nikah ganda yang tertulis dalam Kanon 1127 paragraf yang ketiga. Kita berhadapan dengan kenyataan dalam perkawinan campur, tata peneguhan kanonik diwajibkan, sedangkan nikah ganda atau peneguhan sebelum maupun sesudah peneguhan Katolik masih diadakan peneguhan menurut agama lain dilarang. Larangan nikah ganda dalam gereja Katolik ada juga dispensasi yang diberikan, seperti dalam pernikahan beda gereja. Pernikahan beda gereja dapat dilakukan dengan terbukanya perkawinan ekumenis di hadapan pendeta dan pelayan Katolik, kalau perlu bahkan dengan dispensasi dari tata peneguhan kanonik, bila pernyataan konsensus tidak diterima oleh pelayan Katolik. Maka perlu disepakati pembagian tugas yang jelas antara pendeta dan pelayan Katolik. Misalnya, firman dan berkat diserahkan kepada pendeta, sedangkan pelaksanaan tata peneguhan kanonik dipercayakan kepada pelayan Katolik demi sahnya perkawinan. Dalam pernikahan beda agama, terutama pihak non-Katolik dapat mempunyai keberatan, mungkin bahkan menurut hati nuraninya. Sebelum menikah menurut agamanya, perkawinan tidak sah dan hubungannya dirasakan sebagai zina. Atau dapat juga terjadi bahwa fakta ini dipakai sebagai kesempatan untuk berpisah, menceraikan jodohnya dalam alasan belum menikah secara sah. Yang paling krusial adalah masalah anak. Orang tua tetap bertanggung jawab soal pendidikan anak dan harus dibereskan sebelum menikah. Sejak dulu perkawinan campur menjadi halangan sebab menjadi ancaman iman. Maka gereja mengingatkan bagi mereka yang melakukan kawin campur agar tidak lupa akan janjinya. Selain itu, mengingatkan orang tua akan kewajiban mendidik anak. Memang sudah banyak ajakan untuk meningkatkan pastoral perkawinan dan keluarga, tidak hanya untuk tahap persiapan perkawinan yang hanya meliputi waktu yang amat pendek, melainkan terutama untuk tahap pasca nikah yang meliputi hal-hal praktis seluruh hidup perkawinan. Namun demikian, upaya-upaya itu kerap kali masih sporadis daripada gerakan yang melibatkan seluruh umat. Hal yang utama dalam perkawinan adalah kasih yang selalu terikat pada pribadi. Perlu senantiasa mengusahakan berbagai hal yang menyatukan. De facto dalam perkawinan campur ada perbedaan, namun membicarakan perbedaan tidaklah berguna, bahkan menimbulkan kerenggangan. Memang sudah cukup banyak usaha-usaha pastoral untuk mengurangi kawin campur, namun seringkali usaha-usaha itu masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Kiranya perlu suatu gerakan bersama, belum lagi kesulitan banyak kaum muda untuk menemukan pasangan hidup yang seiman. Salah satu usaha pastoral tradisional untuk mengurangi kawin campur adalah menggerakkan aktivitas OMK. Namun kita sadari juga bahwa pada akhir-akhir ini minat kaum muda untuk berkumpul mengadakan aktivitas bersama rekan seiman dirasa menurun. Kiranya peran orang tua untuk mendorong kaum muda untuk lebih banyak berinteraksi dengan teman OMK perlu kembali ditingkatkan. Orang tua tidak cukup kalau hanya mengharapkan atau bahkan menuntut agar anaknya tidak melakukan kawin campur. Tentu tidak kalah penting adalah usaha dari kaum muda sendiri untuk mengembangkan diri dan menyiapkan diri sedini mungkin
untuk memasuki kehidupan keluarga dan perkawinan. Banyak calon pasangan sungguh tidak siap memasuki hidup perkawinan dan keluarga. Namun, kaum muda Katolik perlu mempersiapkan hidup perkawinan sejak dini. Perlu memahami apa itu tujuan perkawinan, sifat-sifat hakiki perkawinan Katolik, perlu juga mengetahui halangan-halangan perkawinan, dan sebagainya. Karena itu, hendaknya kaum muda Katolik sungguh berani lebih terlibat dalam aktivitas-aktivitas OMK. Di sana, kaum muda juga akan didiskusikan bersama, dan lewat interaksi itu akan semakin memahami hakikat perkawinan Kristiani dan mempersiapkan diri ke arah itu. Dan tentu saja, urusan pasangan hidup kiranya tetap tekun memohon kasih karunia Tuhan untuk itu. Baiklah teman-teman, sekian video katekese dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat terutama bagi kaum muda Katolik. Terima kasih. Dah.